Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusallimu ala sayyidina Muhammadinil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala illahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat berjumpa kembali dengan channel Jejak Leluhur. Apa kabar antum? Semoga sehat selalu dan selamanya diberikan kemudahan, rezeki yang halal juga berkah. Bagi Anda para pecinta ulama, akan saya ajak untuk menemui seorang tokoh yang bernama Abu Hasan Asyadili. Beliau adalah terkenal sebagai waliullah, bahkan mempunyai pangkat wali kutub, yang mana beliau lahir sekitar tahun 593 Hijriah atau tahun 1197. Beliau lahir berada di negara Maroko, tepatnya yaitu daerah desa Gumarah, ya, dekat kota Sabtah. Ulama ahli sufi yang satu ini berbeda dengan cerita ulama-ulama yang lain. Karena kalau kita mendengar ahli sufi, bayangan kita adalah seorang yang sangat sederhana, bahkan ada yang pakaiannya compang-camping. Tapi kalau Syekh Abu Hasan Asyadili ini menggunakan pakaian yang sangat indah, juga mewah. Bahkan beliau tiap hari pakaiannya berganti-ganti. Selain itu di rumahnya juga mempunyai rumah yang mewah dengan perabotan yang sangat lengkap. Bahkan para murid-muridnya pun dijamin untuk makan. Jadi biaya hidupnya selama belajar kepada Syekh Abu Hasan Asyadili, yang konon katanya ada 6.000 orang itu, santrinya semuanya ditanggung biayanya oleh beliau. Itulah kehebatan daripada Syekh Abu Hasan Asyadili. Nah kawan-kawan, ketika kita mendengar keunggulan seseorang, seakan-akan kita pun ingin punya kekeramatan seperti orang yang kita ceritakan. Jadi kita itu istilahnya maunya ujug-ujug saja, ya. Oleh karena itu, bagaimanakah riwayatnya bahwa Syekh Abu Hasan Asyadili ini menjadi seorang walinya Allah dan mempunyai kepangkatan yang sangat tinggi. Dan itu tentu saja tidak mudah, kawan-kawan. Beliau setelahnya belajar ilmu syariat dengan lengkap, termasuk Quran pun sudah ada di luar kepala, ya. Maka dia tidak puas. Selain daripada belajar syariat, maka ia mencari perjalanan untuk menuju kepada Allah. Dan perjalanan untuk menuju kepada Allah tentu saja ada ahlinya lagi. Karena ulama itu ada ahli fikih, kemudian ada ahli qura, kemudian ada ulama ahli alat, ya, kemudian termasuk ulama yang bisa menyampaikan dirinya kepada Allah. Ia pun cari, kawan-kawan. Dan perjalanannya tidak sebentar. Ia mencari guru yang dapat membimbing dirinya sampai ia berjalan sampai ke daerah Mekah. Dari Mekah bertanya-tanya, barangkali di daerah Mekah ada yang namanya wali kutub. Karena Mekah pada saat itu adalah merupakan pusat ilmu, ya, pusat orang-orang soleh dan pusat asal mula tarekat juga para wali. Nah kawan-kawan, setelah lama beliau mencari guru di daerah Mekah dan tidak menemukan, kemudian ada orang yang menunjukkan bahwa calon gurumu berada di daerah Irak, tepatnya itu di daerah Baghdad. Maka pada saat itu berangkatlah beliau ke daerah Baghdad dan di sana mencari calon gurunya yang mempunyai pangkat wali kutub. Tapi pada saat itu lama tidak menemukan. Ada juga yang menunjukkan, yaitu kepada makam Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mana Syekh Abdul Qadir Jailani pada saat itu sudah lebih dari 50 tahun meninggal dunia. Sebuah pepatah mengatakan di sana ada kemuan, di sana ada jalan. Maka pucuk dicinta ulam pun tiba. Beliau bertemu dengan seorang ulama besar yang merupakan mursyid tarekat Rifaiyah yang bernama Syekh As-Soleh Abdul Fattah Al-Wasiti. Kamu datang jauh-jauh ke sini, nak. Calon gurumu berada di daerahmu sendiri, yaitu di daerah Maroko. Di sana ada seorang orang tua yang sedang tahanus mengasingkan diri di sebuah pegunungan, dan pergilah kamu ke gunung sana. Nanti kamu akan menemukan sebuah gua dan kamu akan belajar kepada seorang wali yang mempunyai pangkat wali kutub tersebut. Dengan demikian, maka beliau kembalilah
ke negaranya, yaitu ke daerah Maroko. Setelahnya lama beliau bertanya-tanya di daerahnya sendiri, yaitu daerah Maroko. Barangkali ada orang yang mempunyai pangkat wali kutub, seorang pun tidak ada yang memberikan petunjuk. Ada juga orang yang mengatakan, tuh di gunung sana itu ada seorang orang tua yang sedang menyepi, barangkali itu adalah calon gurumu. Maka berangkatlah beliau ke sebuah gunung. Setelah mendengar keterangan dari warga bahwa ada seseorang yang sedang semedi di sebuah gunung, maka keterangan dari gurunya yang berada di Baghdad kini sudah tepat. Sebentar lagi ia akan bertemu dengan gurunya. Maka ia berangkatlah ke sebuah gunung tersebut. Setelah sampai di sebuah tepi gunung, maka beliau berwudu bahkan mandi. Setelah mandi sangat terasa sekali dinginnya hati. Ia merasa rendah, merasa hina, merasa tidak punya ilmu apapun, merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Wewangian terasa terhisap oleh dirinya, bahkan auranya sangat besar sekali. Kemudian ia naik ke sebelah atas dan ternyata di atas ada sebuah lubang gua. Setelah sampai ke lubang gua, maka terlihat ada seseorang sosok yang sudah sangat tua. Orang tua tersebut mendahului bertanya, "Assalamualaikum cucuku Abu Hasan." Ia menyebutkan Abu Hasan dengan nama orang tuanya, bahkan silsilahnya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Abu Hasan merasa kaget bahwa orang yang baru bertemu dengan dirinya tahu namanya, bahkan ia tahu silsilahnya yang ke-22 dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kawan-kawan, selain orang tua tersebut tahu tentang nama dan silsilahnya Syekh Abu Hasan Asadili, beliau juga mengatakan, baru bertemu kamu akan saya waris ilmu untuk kekayaan dunia dan akhirat. Maka dari kalimat inilah kenapa Syekh Abu Hasan Asyadili beliau menjadi seorang ulama yang sangat kaya raya. Bukan hanya kekayaan di dunia, tapi kaya ilmu yang menjadi perbekalan kelak kemudian hari nanti di akhirat. Nah inilah kawan-kawan sekalian rahasia daripada ucapan seorang wali kutub yang menjadi gurunya Syekh Abu Hasan Asadili menjadi kenyataan. Nah kawan-kawan, ternyata ceritanya tidak jauh dengan cerita para wali yang di Indonesia. Ternyata para wali itu senangnya itu menyepi di sebuah gunung atau gua, ya, seperti halnya Syekh Haji Abdul Muhyi. Seperti halnya gurunya Syekh Abu Hasan Asadili, beliau pun berada di sebuah gunung. Dan gunung itu bernama Jabal Al-Alam. Siapakah nama guru daripada Syekh Abu Hasan Asadili ini? Namanya adalah Syekh Abdus Salam Ibnu Masis Al-Hasani. Itulah yang menjadi guru beliau yang mempunyai pangkat wali kutub tadi. Setelah Syekh Abu Hasan Asadili ini mendapatkan ijazah tarekat dari Syekh Abu Hasan Ibnu Masis Al-Haytami, maka kemudian beliau mengembangkan ajarannya berada di Mesir. Dan dari mulai saat itu, ajaran yang diberikan kepada murid-muridnya dinamakannya itu tarekat Sadiliyah, yang kemudian hari nanti tarekat Sadiliyah ini berkembang sampai ke daerah India, kemudian Sri Lanka, Pakistan, Maroko, Aljazair, Suriah, Yordania, juga Prancis, bahkan berkembang di Indonesia, terutama di daerah Sulawesi. Itulah kehebatan daripada Syekh Abu Hasan Asadili, yang mana kita ketahui bahwa gurunya adalah orang biasa, orang yang miskin kelihatannya, pakaiannya pun compang-camping, menjendiri, tidak terkenal. Tapi Syekh Abu Hasan Asadili muridnya sangat terkenal. Salah satu contoh murid yang terkenal dari Syekh Abi Hasan Asadili itu adalah Imam Ibnu Athaillah yang mengarang kitab Al-Hikam yang menjelaskan tentang sufi. Banyak di kalangan pesantren para kiai yang membanggakan Imam Ibnu Athaillah, tapi mereka belum mengerti tentang tarekat. Jadi yang kita lihat bukan hanya pelajarannya, tapi ajarannya, keyakinannya. Karena Imam Ibnu Athaillah itu mempunyai guru seorang mursyid yang bernama Syekh Abi Hasan Asadili. Oleh karena itu saya menceritakan lakon ini agar menjadi contoh kepada kita. Carilah guru yang bisa menyampaikan kepada Allah. Dan apabila hati kita
menginginkan, maka Allah akan menunjukkan kepada kita seperti yang telah dicontohkan dalam cerita ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Abu Zamzam, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, karena channel ini bukan ajang untuk mengajar, tapi ajang untuk belajar bersama. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.